Yang paling mudah dari antara metode-metode yang lain itu ada 6. Ini kan pertemuan minggu lalu sampai sebelum UTS ya. Terus dijelaskan tentang ini metode pengelompokan mesin atau clusteringnya. Ada DCA, ROC, sama CIA. Ini yang paling mudah sekali. Kita melakukan perhitungan ini 3 supaya apa? Supaya ada alternatif di dalam kita memilih. Alternatif yang menghasilkan pengelompokan paling baik. Ya. Ya, ada pengelompokan yang paling baik. Misalnya nanti DCA dapatkan ya pengelompokannya. Nah, hasil pengelompokannya itu seperti apa? Apakah lebih baik dari ROC ataukah lebih baik dari CIA? Bagaimana cara kita mempertimbangkan ukuran terbaiknya? Nah, ini dia. Ya, bagaimana cara kita bisa tahu kalau ROC, DCA atau CIA itu yang paling baik? Ya, ada ukurannya. Dengan menggunakan apa? Kita hitung ada 2 komponen yang harus kita hitung. Yang pertama itu efisiensi hasil pengelompokannya. Ya, yang kedua itu adalah efikasinya. Nah, cara ngitung efisiensi dan efikasi itu gimana? Ya, yang untuk efisiensi itu ini. Ya. Apa itu efisiensi? Adalah ukuran yang pertama kali digunakan untuk mengevaluasi hasil final yang diinginkan. Jadi dari hasil clustering yang udah ada, kan udah ada bentuk kotak-kotak terakhirnya ya. Ini kita hitung efisiensinya. Ya, untuk diketahui apakah dengan urutan hasil dari pengelompokan ini menghasilkan grup efisiensi yang baik. Ya, ada standarnya. Standar yang baik itu minimal itu ada di angka 75%. Jadi kalau kita hitung misalnya ya, udah hitung nih DCA, ROC, CIA, oh hasilnya ternyata 78%. Artinya dia masih dalam batas range yang normal. Memang baiknya sih sampai 100%. Ini baiknya. Ya. Itu kalau sampai 100% artinya hasil pengelompokan yang sudah kita lakukan itu efisiensinya sangat baik sekali. Ya. Tapi nggak boleh kurang dari 75%. Kalau sampai kurang dari 75%, maka bisa dianggap ini tidak memenuhi syarat untuk dilakukan pengelompokan. Ya, contohnya gini, ROC, DCA, dan CIA setelah kita hitung, ternyata efisiensinya kurang dari 75% keseluruhan. Kesimpulannya apa? Berarti dari 3 metode yang sudah kita hitung, ini tidak cocok menggunakan metode clustering. Ya, nggak cocok berarti. Berarti harus dipertimbangkan tipe tata letak yang lain. Misalnya apa? By process atau by product. Ya, berarti kan pilihannya hanya antara 2. Kalau fixed layout nggak mungkin. Ya, karena fixed layout hanya digunakan untuk produk-produk yang ukurannya masif besar dan itu lebih cocoknya memang sistemnya by project gitu. Nah, kita nggak terlalu banyak bahas tentang fixed layout karena itu lebih mudah, ya relatif lebih mudah, tidak memerlukan perencanaan. Yang kita lakukan adalah perencanaan antara 3 tipe tata letak, by process, by product, atau group layout. Ya, yang pertama kali kita coba arahkan apakah dengan group layout ini tipe tata letaknya menghasilkan hasil yang paling baik. Kalau nggak cocok, dari hasil efisiensinya kurang dari 75%, berarti nggak bisa dipakai grup layoutnya. Kita beralih ke tipe tata letak yang lain. Ya, mau by process atau by product, tergantung dari karakteristik produknya. Kalau ternyata produk kita punya variasi yang banyak, berarti kan nggak cocok yang by product. Ya, karena by product itu lebih cocok untuk mass production.
variasi produknya kecil dengan quantity produk yang besar, itu yang by product. Tapi kalau yang variasi produknya tinggi, maka lebih cocok digunakan by process. Ya, itu udah ya kita bahas tuh di beberapa minggu-minggu yang lalu. Nah, untuk menghitung grup efisiensi ini, kita menggunakan formula model seperti ini. Ya, kita akan latihan nih hari ini bagaimana cara menghitung grup efisiensi. Ya, kalau dari lihat modelnya pasti saya udah bisa bayangkan ini apa ini ya. Kok ada EO apa ini. Ya. Nanti kita bahas setelah ini. Nah, yang kedua, selain efisiensi, kita menghitung efikasinya, grouping efikasi. Kalau grup efikasi ini untuk meramalkan perbedaan terkecil dalam grouping efisiensi ya antara struktur matriks yang baik dan buruk. Maksudnya ini dihitung berdasarkan keseluruhan matriks yang ada di dalam yang dihasilkan, akan ada angka 0, 0, 1 dan 0 itu sudah mengelompok, lalu bagaimana nilai efikasinya? Ya, efikasi ini dihitung dengan ini. Nilai tau. Ya, nilai tau. Nah, ini ada dua ukuran. Kita coba bahas ya. Saya akan ambil contohnya. Sebentar, ada di mana ya? Oh, bukan. Sebentar, bukan. Sorry, sebentar ya. Ada di kok hilang ya? Apa hilang ya? Tunggu dulu sebentar. Aduh, bahannya kemana nih? Bahannya menghilang nih. Saya buka satu-satu dulu deh. Nah, ini dulu. Bukan. Bukan.
Mana ya? Kok nggak ada ya? Waduh. Ah, ini dia. Baru kelihatan. Di contohnya, kita coba melakukan perhitungan efisiensi dan efikasi ya. Ini contohnya. Ini adalah hasil alokasi mesin. Misalnya udah didapatkan matriks hasil perhitungannya begini ya. Nah, misalnya begini. Ini contoh yang pertama. Jadi hasilnya begini, terus kita mau hitung berapa efisiensi dan efikasinya. Mana ya? Nah, ini dia. Anggap aja ini, anggap aja salah satu aja deh, ROC dulu deh. Nah, ini aja. Misalnya ini hasil perhitungan yang sudah dilakukan, ya, yang sudah dilakukan, terus menghasilkan bentuk matriksnya seperti ini. Ini pengelompokan mesin yang kuning di sini, ini mesin cluster 1, terus yang kuning di bawah ini adalah mesin cluster 2. Kita mau menghitung grouping efisiensinya. Caranya gimana? Dari model yang tadi, formula yang tadi, ya, ini sudah disederhanakan bentuknya. Jadi kita tinggal menghitung ini aja, bentuknya begini. Ya. W itu apa? W ini adalah nilai bobotnya. Nilai bobot sudah ditetapkan sebesar 0,5. Jadi ini W pasti 0,5, ini W pasti 0,5. Ya. O itu apa? O ini adalah jumlah angka 1 di dalam matriks. Jadi ini berapa jumlah angka 1 yang ada di dalam sini. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Pokoknya semuanya ya. Angka 1 yang ada di dalam matriks itu O. E ini angka 1 di luar clustering. Ini hasil pembentukan klasternya yang kuning. Kuning 1 dan kuning 2. Terus ada berapa jumlah angka 1 yang ada di luar ini? Contohnya ada 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ada 5. E-nya. Ya, E. Terus V. Jumlah angka 0 di dalam hasil clustering. Jumlah angka 0 yang ada di dalam klasternya. Ada di kuning ini. Yang di kuning atas ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Berarti E-nya 21. Terus V. V adalah jumlah, tadi V ya, jumlah angka 0 di dalam hasil clustering ya. Itu V-nya. Nah, MP itu adalah jumlah mesin dikalikan jumlah part. Mesinnya ada berapa? Kalikan jumlah partnya. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mesin dengan 6 part. Berarti 13 dikalikan 6. Kita masuk ke contoh yang pernah kita kerjakan. Kita coba hitung. Berdasarkan
formula yang ini ya, ini jangan dilupakan nih, grouping efisiensi ini. Kita mau loncat ke sini. Kita mau loncat ke Excel yang pernah kita kerjain. Nih, pilih aja lah, anggap aja salah satu lah. Misalnya ini ya, atau yang ya, ini deh, CIA deh boleh. Ini kita jadikan, oke udah. Ya ini mau kita coba hitung nilainya berapa. Oke, balik lagi. Pakai rumusnya yang ini. Ya, MPOEV. MPOEV. Kita coba klasifikasi dulu masing-masing M. Mesinnya ada berapa? Mesinnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Partnya ada berapa? Partnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Nah, O-nya itu O itu apa? O itu adalah jumlah angka 1 yang ada di dalam matriks. Berarti seluruh jumlah angka 1 yang ada di matriks ini. Kita lihat lagi. Angka 1-nya ada berapa? Nah, ada yang di dalam sini semua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. O-nya ada 17, angka 1 yang ada di dalam matriks. Ada yang di luar nggak? Oh, kebetulan udah nggak ada nih, ini 0 semua. Ya, berarti aman. E itu apa? Kita lihat lagi. E itu adalah jumlah angka 1 di luar clustering. Jumlah angka 1 di luar clustering. Ada nggak angka 1 yang di luar cluster? Ini cluster 1, cluster 2, cluster 3. Wah, kebetulan nggak ada. Kita udah hitung. Sehingga nilainya 0. Ya, yang terakhir itu V-nya. Jumlah angka 0 di dalam hasil clustering. Nah, ini kita lihat. Di dalam hasil clustering kita ada angka 0-nya nggak? Oh, ada nih. 1, 2, 3. Ada 3. Ya, ada 3. Nah, kita coba hitung. Lalu berapa nilainya? Berapa nilainya? Dengan menggunakan ini udah dijabarkan variabel-variabelnya apa aja. Ya, berarti ini W dikali O minus E per O minus E plus V. Ya. O minus V. Nah, coba kita letakkan berdampingan. Sebentar ya, biar mudah dibacanya. Share screen. Nah, mudah-mudahan kelihatan ya. Mudah-mudahan kelihatan. Ini dia. Ini formulanya. Coba kita hitung. W itu adalah 0,5. Sorry, ini harusnya dikurung dulu. Kita gini deh, tulis ininya dulu deh. W dikali O minus V. Aduh, kalau di Excel jadi jelek. Langsung aja deh. W-nya 0,5 dikali ya dalam kurung lagi O-nya 17 ya, O-nya 17 dikurangi E-nya 0 tutup kurung dibagi dalam kurung O lagi 17 dikurangi 0 ditambah ya, ini kan ditambah V itu 3 kurung tutup kurung bagi. Nah,
ditambah dalam kurung 1 minus W. W itu 0,5. Kurung tutup dikali ini harusnya dikurung dulu, dikali kurung buka mesin kali part. Mesinnya ada 7 dikali partnya 8 kurung tutup dikurangi O itu 17 dikurangi V 3 dibagi mesin kali part 7 kali 8 kurung tutup dikurangi kurangi O-nya 17 kurangi V-nya 3 ditambah E-nya 0 kurung tutup. Hasilnya 8, coba kita lihat lagi nih. Ya, ditambah 1,5. Oke. Oh, ini takutnya. Nah, sip. Baru nih. Oke, ini udah bagus. Ini juga udah bagus. Nah, ini nih ya, 1,05 MP dalam kurung ini. Sip. 7 kali 8 ini dalam kurung. Oh, kok jadi beda hasilnya. Oh, atau kalau bingung gini aja, kita pecah ya, kita pecah jadi beberapa bagian. Bagian yang pertama ini kita cut sama dengan ini ya, ini 0,425. Bagian kedua 0,5 dikali 0,5 dikali 17 micro dibagi 17. Oke, ini udah betul. Sama dengan 1 minus 0,5. Ini yang ini ya, 1 plus ini. Terus yang terakhir yang MP ini. Nah, ini dia. Supaya nggak bingung aja nih. Sama dengan 7 kali 8 dikurangi 17 minus 3 perlu sebetulnya deh. Dikali 7 kali 8 minus 17 sama 3. Oke. Sip. 7 kali 8 dikurangi 17. Oh, ini 17. V-nya 3, 17 kurang 3 dibagi coba ini pembulatannya ditambah. Nomor ya, nomor. Nah, tinggal kita hitung sama dengan
ini ditambah ini dikali ini. Hasilnya adalah 0,925. Ini hasilnya 0,925. Berarti nilai grup efisiensinya adalah 0,925, atau kalau kita persentasekan 92,5%. Wow, udah mendekati 100% ya. Karena memang dilihat dari nilainya ini sangat baik sekali. Tidak ada angka 1 di luar clustering. Ini yang pertama, grup efisiensinya. Ini sajalah. Grup efisiensi. Ini grup efisiensi. Nah, udah ya. Ini selesai. Grup efisiensi sebesar ini. Nah, yang kedua, grup efikasi. Grup efikasi kita hitung dengan menggunakan formula model ini. O minus E. O sama dengan O-nya 17. Sorry. Kurang dulu. O-nya 17 dikurang E-nya 0 dibagi O-nya lagi 17 ditambah V-nya 3. Hasilnya 0,85 atau 85%. Ya, dapatlah hasilnya. Nah, ini efisiensi dan efikasinya untuk CIA. Ya, jadi ngitungnya begitu. Nanti kita evaluasi apakah kedua nilainya lebih besar dari 0,75. Ternyata ya, berarti bisa kita pilih. Nanti pemilihannya bergantung dari nilai ya ini, yang lain ini juga. Ya, nilai yang ini. Coba kita hitung. Kita copy dulu. Hasil dari ini, oh, ini ada ini. Kita close dulu ya, di delete. Delete dulu. Nah, harusnya sih dengan matriks yang sama ya. Ini kebetulan contoh soalnya beda, tapi nggak apa-apa, kita coba anggap aja sama. Mesinnya ada 4, partnya ada 5, O-nya, O itu apa? Balik lagi, jumlah angka 1 di dalam matriks. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O-nya 9. E itu jumlah angka 1 di luar klaster, ada 0. V itu jumlah angka 0 di dalam klaster, ini ada 1. Hitung lagi, sama dengan formulanya yang tadi ini. Kita hitung parsial aja lah, terpisah-pisah. Memang lebih gampang pakai tulis tangan ya. 0,5 dikali O-nya 9 dikurangi 0 dalam kurung dibagi kurung buka 9 dikurangi 0 ditambah 1. Kurung tutup, kurung tutup. Kurung tutup, kurung tutup lagi. Belum sama dengan. Nah, ini yang pertama 0,45. Ya, terus yang kedua sama dengan 1 dikurang 0,5 dikali, nah ini dia, mesinnya 4, partnya 5 dalam kurung dikurang dalam S
O-nya 9, V-nya 1, kurung tutup, dibagi, kurung buka, mesinnya 4 kali 5, tutup dikurangi 9 dikurangi 1 ditambah 0. Jangan lupa ini harus ada yang ditutup. Seterusnya dikali ini. Salah nih. Salah nih. Hop. Oke. Wah, ini dia. Ini dulu dikurung dulu. Nah, kok minus ya? Dan salah nih. Minus 9 4 kali 5 1 kurang 0,5 ya 0,5. Yang setelah pernya, Pak. Pernya ya? Pernya mana nih? Ditambahin kurung bukanya 1. Iya, di situ. Di sini ya? Iya. Dia jadi bingung dia. Oh, ini jadi 0,5. Kita tambahin aja. Selesai ini. Ini hasil efisiensinya. Emang ribet kalau pakai Excel nih. Karena harus bikin formulanya. Ini hasil grouping efisiensi atau 95%. Wah, gede banget ya. Emang kelihatan sih ini udah nggak ada angka 1. Kalau ini ada 1 nih di sini, ini sampai 100% nih. Misalnya ini 0 nih, ganti jadi 1. Ya, ini bisa 100%. Nah, terus kita hitung lagi efikasinya. Efikasi lebih gampang ya hitung taunya. Sama dengan O-nya 9 dikurangi 0 dibagi 9 ditambah 1. 0,9 atau 90%. Ya, misalkan ini matriks yang sama, berarti kita tinggal bandingkan aja dari dua nilai ini ROC dan CIA mana yang nilainya paling tinggi. Kalau yang ini kan 92,5%, yang ini 85%. Kalau ini 95%, yang ini 90%. Nah, kalau dibandingkan dari nilainya ya ini yang nanti terpilih. Berarti kita menggunakan tipe tata letak grup layout dengan penempatannya metodenya ROC. Ya, penempatannya begini. Ini klaster 1, ini klaster 2. Nanti kurang lebih bentuk layout mesinnya ya nanti ada beberapa klaster ya. Ini ada klaster 1. Isinya mesin-mesin ini. Mesin 2 dan mesin 4. Nanti ada lagi klaster kedua, ini mesin 3 dan mesin 1. Nanti ada fasilitas-fasilitas penunjang lain. Misalnya ada gudang, di sini ada gudang, di sini ada apa, di sini ada apa. Tapi urutannya nanti pembentukan clusteringnya begini. Ya, berdasarkan hasil dari perhitungan ini. Ya, ini efisiensi dan efikasinya ternyata lebih bagus yang ini dibandingkan yang ini. Kalau dua-duanya kurang dari 75%, berarti nggak bisa terpilih. Kita menggunakan metode layout yang lain. Kalau kurang dari 0,75 atau 75%. Kalau yang efikasinya itu 0,5. Dia nggak boleh lebih kecil dari 0,5. Kalau kurang dari 0,5, dianggapnya nggak cocok. Nah, ini contoh hasil perbandingan. Rekapnya, hasilnya bagaimana, mana yang paling baik. Contohnya ya, misalnya ini efikasinya 0,2, kurang dari 0,5. Efisiensinya 0,6, kurang dari 0,75. Maka bisa dianggap ini akan dieliminasi, ini nggak bisa terpilih.
Ya, terus yang ini 0,71 kurang dari 0,75. Dua-duanya kurang. Hilang, eliminasi. Terus yang ini sama, juga kurang, eliminasi. Artinya cell layout tidak bisa digunakan untuk produk ini. Berarti grup layout itu ya, itu nggak bisa dipakai. Kita menggunakan alternatif pilihan tipe tata letak yang lain. Ada by product atau by process. Kalau cocok, di sini ada nilai yang bagus, berarti dipilih yang nilainya paling bagus. Ya, itu. Udah hanya gitu aja. Cara kita menilai performance dari pengelompokan mesin itu hanya ini aja. Ya, ada efisiensi dan efikasinya. Memang agak sedikit membingungkan kalau kita harus lihat ininya, angka-angkanya, jangan sampai terbalik. Ya, waktu menghitung nanti juga diperhatikan, jangan sampai O itu jadi E itu jadi O, atau E jadi V. Karena kebalik sedikit aja itu pasti nilainya jadi aneh. Gitu. Jadi harus teliti di dalam membuat perhitungannya. Ya. Terus apa lagi ya?